Jadi sebaik apapun seorang ibu dan sehebat apapun. Selamat pagi Ibu-Bu. Apakah masih tetap semangat? Kalau gitu saya tes ya. Kalau saya bilang hai, ibu-ibu bilang bapak-bapak, ibu-ibu bilang halo, oke? Hai. Halo. Halo. Hai, hai, halo. Halo. Oke, luar biasa. Ternyata masih tetap semangat ya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya tadi tentang bagaimana cara mengasuh anak, yaitu dengan melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Di sini bapak-bapak udah pernah ikut dalam mengasuh anak belum? Coba Pak Asa, gimana mengasuh anak di rumah Pak? Apa yang Bapak lakukan di rumah ketika membantu istri dalam mengasuh anak? Baik, terima kasih Ibu. Di rumah kalau istri lagi masak itu anak-anak saya itu saya ajak main dulu, ajak ngobrol. Main yang benar ya Pak ya? Main yang benar. Oke, main yang ngobrol yang benar Yang juga positif-positif Pak ya? saja, Bu. Positif, luar Ya. biasa sekali. Terima kasih Bu. Iya, kalau di sini ibu-ibunya gimana sih? Saya mau tanya pendapat ibu-ibu kalau ayahnya sudah membantu ibu-ibu di rumah, perasaannya bagaimana? Coba Ibu Meta, gimana perasaannya ketika suami ikut membantu anak di rumah, membantu ibu mengasuh anak di rumah? Oh, saya senang sekali ya Ibu. Soalnya kalau misalnya saya lagi repot masak gitu, ada yang bantuin mandiin anak, itu kan perasaan saya jadi bahagia. Iya benar. Oke, terima kasih Ibu Meta. Luar biasa sekali ya, ternyata ibu-ibu sudah dibantu oleh suaminya di rumah, perasaannya senang. Terus luar biasa sekali nih bapak-bapak di rumah nih sudah membantu ibunya mengasuh anak di rumah. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pengasuhan anak yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan itu, ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama, membacakan cerita, memandikan anak, terus membantu anak dalam menyelesaikan tugas di sekolah. Jadi sebaik apapun seorang ibu dan sehebat apapun seorang ibu, peran ayah sangat penting dalam pengasuhan anak. Karena itu membantu ibu-ibu di rumah dalam pengelolaan emosi. Jadi kalau ibunya tenang, ibunya bahagia, jadi tidak akan marah-marah di rumah. Betul apa benar? Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita refresh sedikit ya untuk menonton sebuah film biar kita agak refresh sedikit gitu. Ayo habis dulu. Baiklah Ita, kamu menurut Ibu bagaimana? Apa Ita boleh? Oke, dari film yang tadi kita putar, ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak? Itu filmnya tentang apa ya? Mengenai apa ya? Maknanya apa ya? Ayo, ada yang mau angkat tangan nggak? Ayo coba Ibu Saras, kayaknya ingin menyampaikan sesuatu tadi di sini. Silakan. Dari film yang saya tonton tadi, kita sebagai orang tua harusnya kalau di rumah itu selalu berkomunikasi. Misalnya saya sama suami saya berkomunikasi apa yang terbaik buat anak saya. Jadinya kalau anak saya minta sesuatu jangan langsung diberikan gitu Bu. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk Ibu Saras ya. Baik, untuk menjadi orang tua yang baik adalah salah satunya membuat keputusan bersama dalam melaksanakan dengan konsisten. Jadi antara ibu dan ayah saling berkomunikasi. Dari film yang kita putar tadi, di sana kita lihat Pak Rusli mengajak istrinya Ibu Lili untuk berkomunikasi bagaimana apakah ketika Ita menangis meminta es tong-tong haruskah dituruti saat itu juga atau kita tunda dulu gitu ya. Jadi
Menjadi orang tua yang baik adalah ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Baik buruknya itu tergantung dari bagaimana cara orang tua mengasuh anak. Jadi kalau misalnya si ayah bilang tidak, kita harus komunikasikan dulu kepada istrinya, kepada ibunya. Benar nggak Bu, kira-kira kita untuk melarang si Ita untuk minum es lontong sekarang, itu sudah baik belum? Jadi kesepakatan bersama itulah yang nantinya akan membantu anak menjadi konsisten dalam berperilaku baik, gitu ya ibu-ibu ya. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Atau saya kecepatan mungkin? Ya. Menjadi orang tua yang baik itu tidak selalu menuruti semua keinginan anak. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya itulah yang diutamakan. Tidak hanya apa ya, misalnya kayak keinginan dia minta boneka harus sekali begini, itu adalah keinginan. Jadi yang kebutuhan itu seperti apa ibu-ibu? Coba Ibu Novita? Kebutuhan anak tuh yang biasanya kita harus kita karena kebetulan anak saya sekolah ya, karena kebetulan anak saya sekarang sekolah, jadi mungkin kebutuhannya itu berupa alat tulis, sepatu, seragam. Selain itu juga kan makanan juga, itu sih Bu. Oke, luar biasa Ibu Novita. Jadi kita sepakat ya ibu-ibu, bapak-bapak, dalam pengasuhan anak itu harus berdua. Buatnya berdua. Ngurusnya juga berdua. Enaknya juga berdua. Oke. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.